Minggu Sengsara atau Prapaskah. Jadi kita sedang menuju perayaan Paskah sebenarnya. Kita masih dalam minggu-minggu Sengsara. Tetapi gereja-gereja Calvinis di Indonesia berbeda dalam pemahaman perayaannya. Ada yang menyebutnya Prapaskah dimulai dari Rabu Abu. Sementara ada yang masih merayakan Minggu Sengsara. Nah, sekarang menjadi pembahasan yang cukup menarik. Manakah yang lebih tepat? Perayaan Minggu Sengsara ataukah perayaan Prapaskah? Kalau kita membuka sejarah berliturgi bagi gereja, perayaan Prapaskah adalah perayaan yang paling tua. Hal ini berkaitan dengan pendirian agama Kristen sebagai agama negara, menyusul konversi Kaisar Konstantin tahun 312 Masehi yang membawa perkembangan baru. Musim Paskah diimbangi dengan musim yang lebih panjang untuk persiapan Prapaskah. Pada awalnya Prapaskah dirayakan untuk memuridkan orang lain di jalan Yesus. Hal ini berkaitan dengan persiapan air calon baptisan. Setelah mereka 3 tahun belajar bagaimana berdoa, bagaimana mendengarkan dan belajar dari kitab suci, bagaimana merawat orang miskin, orang sakit, dan anak yatim, bagaimana merawat dan mengadvokasi kebutuhan orang lanjut usia, dan cara mengatasi pola kecanduan dalam hidup mereka. Mereka melanjutkan dengan semacam praktek untuk spiritualitas diri. Praktek ini kemudian dikembangkan lebih personal, yaitu mendisiplinkan diri. Jadi setiap umat dipanggil untuk mengakui dosa-dosa diri selama 40 hari. Nah, praktek berpuasa selama 40 hari untuk menyambut Paskah kemudian ditetapkan dalam konsili Nikea tahun 325 dan konsili Laodikia tahun 360. Praktek puasa ini dinamakan Tesarakoste, itu bahasa Yunani, atau Kuat Ragesima, itu dalam bahasa Latin, yang berarti 40 hari. Dan menjadi asal kata Prapaskah, angka 40 sendiri itu kan dia memiliki makna rohani. Misalnya kita baca dalam Alkitab, Nabi Musa berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Keluaran pasal 34 ayat 28. Kemudian Nabi Elia berjalan selama 40 hari dan 40 malam menuju Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Lalu Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam dan difokuskan di padang gurun sebelum dia memulai pelayanannya. Matius pasal 4 ayat 2. Selain tradisi puasa dan pantang, masa Prapaskah juga ditandai dengan penerimaan abu pada dahi saat Rabu Abu. Nah, khusus untuk abu itu berasal dari pembakaran daun palam atau palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma sebelumnya. Penerimaan abu itu melambangkan ketidakabadian dan pertobatan. Sebagaimana kita berasal dari debu, kita kembali pada debu. Hal ini ada kaitan dengan tradisi perjanjian lama. Ada satu ayat dalam Daniel pasal 9 ayat 3 dibilang, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Bisa dibandingkan pula dengan Ester pasal 4 ayat 1, Ayub pasal 42 ayat 6, maupun Yunus pasal 3 ayat 5 dan 6. Praktek pemberian abu dalam gereja tua dimulai oleh seorang imam Anglo-Saxon dari Inggris bernama Aelfric. Dia memberikan kepada umatnya pada tahun 1000. Lalu tradisi ini ditetapkan secara universal dalam gereja pada Sinode Beneventum 1091. Perayaan Prapaskah kemudian dimaknai oleh beberapa gereja Calvinis di Indonesia dengan pertimbangan bahwa Minggu Sengsara hanya dirayakan pada minggu terakhir sebelum hari Paskah. Sedangkan minggu-minggu sebelumnya selalu disebut
minggu-minggu Prapaskah. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Pertama, dalam liturgi itu kan dikenal ada namanya siklus waktu. Itu ada kaitan dengan Alkitab. Kalau dikaji menurut Alkitab, Yesus memasuki Yerusalem seminggu sebelum kematiannya. Kita dapat melihatnya pada Injil Yohanes bahwa peristiwa ini terjadi 5 hari sebelum Paskah Yahudi. Berarti tanggal 10 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Karena 6 hari sebelum Paskah, Yesus dijamu makan di rumah Simon si Kusta di Betania. Saudara bisa baca Yohanes pasal 12 ayat 1. Dan keesokan harinya, Yesus pergi ke Yerusalem. Yohanes pasal 12 ayat 12. Dengan perhitungan 1 minggu itu, maka 6 minggu sebelumnya, Yesus masih fokus pada pelayanan yang lain. Itulah sebabnya minggu terakhir sebelum hari Paskah disebut Minggu Sengsara atau Minggu Palmarum. Prakteknya kita bisa temukan pada penamaan perayaan Minggu Prapaskah itu sendiri. Ada Minggu Prapaskah 1 sampai dengan Minggu Prapaskah 5. Kemudian Minggu ke-6 disebut Minggu Sengsara. Nah pertanyaannya sekarang ialah mengapa hanya 6 minggu? Seharusnya kan 7 minggu menjelang Paskah kan? Nah itu karena hari Minggu dalam tradisi Kristen selalu dipandang sebagai hari kebangkitan. Nah hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka hari Minggu dalam Minggu Prapaskah tidak dihitung. Dengan demikian rumus hitungannya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. 4 hari untuk menggenapi 40 hari dihitung mundur dari hari pertama Prapaskah dan dia jatuh pada hari Rabu. Itulah yang disebut dengan Rabu Abu. Alasan kedua adalah Paskah itu dia punya dimensi kemenangan. Jadi kita merayakan Paskah itu tidak boleh luput dari apa yang disebut dengan nama dimensi kemenangan. Suatu pesta sukacita iman. Sebagai satu pesta sukacita iman, maka perayaan itu harus dimaknai dalam satu aksi prosesi. Karena itu di beberapa belahan Eropa, tradisi Prapaskah di gereja-gereja di sana dibuat semacam festival atau karnaval. Saudara bisa temukan itu di Kroasia, ada karnaval musim kelima, boneka kayu yang melambangkan semua perilaku tidak bermoral dan perilaku yang nakal dari setiap manusia. Dari tahun lalu itu semua beban-beban itu diumpamakan seperti boneka kayu yang dibakar lalu dibuang. Di Lituania ada teatrikal, di mana dimunculkan sosok babi sebagai perayaan musim semi. Di Ukraina ada tradisi anak muda tinggal di rumah dan tidak boleh bertemu dengan orang lain. Setelah itu mereka bersuka cita untuk berjumpa dengan orang lain. Dan masih banyak tradisi lain yang menggambarkan sukacita dari perayaan Paskah itu sendiri. Alasan ketiga itu ada prinsip teologi yang coba dikembangkan bahwa Minggu Sengsara tidak hanya berbicara tentang Kristus yang menderita, tetapi juga penderitaan yang dihadapi oleh umat. Vigilate et orate, berjagalah dan berdoalah. Matius pasal 26 ayat 41 yang ditujukan kepada murid-murid yang mendampinginya di Taman Getsemani. Dengan kata lain, hanya Kristus yang bisa menjalani kesengsaraan salib sebagai kehendak Bapa. Saya dan saudara sebagai umat, sebagai pengikut Kristus, kita akan memikul salib kita, tetapi poinnya adalah kita harus tetap siap sedia berjaga-jaga untuk menjalani salib kehidupan masing-masing. Dan alasan lain juga adalah perayaan Prapaskah dikembangkan karena ini sebagai sebuah studi liturgi untuk mengembalikan siklus perayaan gerejawi, mengingat ketika dibuat penelitian tentang perayaan Minggu Sengsara, ditemukan bahwa perayaan Minggu Sengsara semacam sebuah praktek ambil alih, atau yang penting bukan Katolik lah begitu, tanpa ada pengkajian lebih mendalam. Jadi begitu kan, para teolog liturgi selalu mengingatkan ada bahaya bagi liturgi, mengingat perlawanan kebanyakan gereja Protestan meninggalkan apapun yang berbau praktek Katolik.
Lalu bagaimana tradisi Protestan dan Prapaskah? Pada awal abad ke-16 ketika reformasi mulai berlangsung, Paskah menjadi sorotan utama dalam kalender gerejawi yang dikemas dengan festival dan hari raya suci. Kekristenan abad pertengahan dan akhir abad pertengahan itu adalah kekristenan yang sangat merupakan agama berbasis ritual. Ada banyak penekanan pada ritus, praktek dan prosesi tertentu, terutama dalam perayaan hari-hari seperti Paskah. Umat pada saat itu benar-benar diminta untuk mengaku dosa dan menerima komuni setidaknya setahun sekali. Sebagian orang percaya memenuhi kewajiban ini selama Minggu Paskah, dan pada perayaan Prapaskah menuju Paskah itu, gereja dibanjiri dengan wajah-wajah yang tidak kenal, yang sangat tidak dikenal. Banyak orang baru yang datang. Hal itu dapat dilihat seperti kata William Teets. Dia seorang profesor sejarah di Muhlenberg College di Allentown, Pennsylvania. Dia melihat, dia bikin penelitian dan dia menemukan bahwa semacam ada pertobatan secara tiba-tiba. Agama menjadi sangat ritual sekali. Nah, sementara bagi para reformis, tingkat partisipasi yang tinggi tidak berarti gereja sedang berkembang pesat. Menurut mereka, ritual ini yang memfokuskan perhatian orang percaya pada perayaan, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Sebab beragama kalau lebih menekankan perayaan, tentu akan menjadi persoalan bagi esensi dan nilai agama itu sendiri. Tokoh-tokoh Protestan khawatir tentang tahayul dan penyembahan berhala, dan apa yang mereka sebut sebagai penyembahan kehendak, yaitu menyembah dengan cara yang diciptakan manusia, bukan dengan cara yang diperintahkan Tuhan. Bagi mereka, kepastian iman tidak didasarkan pada ritual atau ajaran pemimpin gereja, tidak. Ini datang daripada janji-janji Tuhan menurut teks-teks kitab suci. Karena pandangan itu, maka hal ini memicu upaya untuk mengembalikan perayaan pada maknanya. Sehingga para reformis bersepakat untuk harus membuat perubahan pada liturgi. Nah, karena itu kita lihat Lutheran atau anggota denominasi yang tumbuh langsung dari karya Luther umumnya lebih konservatif dalam pendekatan mereka. Sementara Calvinis, Anabaptis, mereka mau untuk perubahan secara drastis. Prinsipnya sederhana. Jika sebuah ibadah tidak dapat menemukan dasar dalam Alkitab, dalam praktek apapun, sebaiknya itu disingkirkan. Kalau saudara membuka situs disregard.com, itu dia cukup mengisahkan tentang perjalanan terhadap rentang 40 hari kerja dari Rabu Abu hingga Paskah. Saat itu, Prapaskah menjadi puasa wajib, penguatan spiritual bagi semua orang yang ditandai dengan melewatkan beberapa makanan dan menghindari makanan tertentu, termasuk daging pada hari Jumat. Menanggapi hal tersebut, Martin Luther memperingatkan agar tidak berpuasa, umat tidak berpuasa, dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap sebagai pekerjaan yang baik. Alasannya adalah bahwa ajaran Katolik memberi orang percaya gagasan yang salah bahwa puasa dapat membatalkan dosa dan memenangkan poin menuju keselamatan. Dalam buku Institute of the Christian Religion yang ditulis oleh John Calvin, kita temukan bagaimana John Calvin mengkritik Prapaskah. Dia menyebut Prapaskah sebagai ketaatan pada tahayul. Lebih keras kalau kita lihat pembaharu Swiss, tokoh reformator lainnya Ulrich Zwingli, dia menunjukkan satu protes. Dikisahkan bahwa Zwingli memulai satu akhir pekan dengan makan malam sosis, padahal masih dalam perayaan Prapaskah. Sejak itu sejumlah penganut Protestan mengikuti Zwingli dan membatalkan puasa Prapaskah. Sebenarnya gereja Protestan masih melestarikan dalam liturgi mereka musim-musim kalender Katolik Roma. Tetapi secara umum mereka mengurangi hari-hari suci tetap
yang menjadi pesta-pesta utama Kristus dan para rasul dan penginjil. Misalnya hari Michaelmas, itu tanggal 29 September dihapus. Hari semua orang kudus, tanggal 1 November dihapus. Dan perubahan paling mendasar pada akhir abad ke-20, revisi buku layanan Lutheran menghapus Prapaskah dan kemudian memfokuskan pada perayaan Minggu Sengsara. Selanjutnya semua tradisi-tradisi Protestan fokus pada perayaan Minggu Sengsara dan tidak lagi pada Prapaskah. Nah, jadi saudara-saudara, perubahan pada perayaan Prapaskah menjadi perayaan Minggu Sengsara dalam tradisi Protestan, baik Lutheran dan Calvinis. Kalau kita perhatikan dalam tradisi liturgi gereja, itu ada beberapa hal. Saya mencatat beberapa hal. Pertama, perubahan itu karena sebagai upaya untuk berfokus pada Kristus. Kristus menjadi pusat dari ibadah, Kristus menjadi pusat dari perayaan itu sendiri. Dia mau untuk kita kembali fokus mengedepankan makna teologi salib dan kebangkitan, di mana Kristus yang menderita, disalibkan dan bangkit benar-benar menjadi pusat perayaan. Dan Minggu Sengsara harus menjadi minggu perenungan yang panjang, dia menjadi minggu keheningan selama 7 minggu, untuk merenungkan bagaimana penderitaan Kristus sampai salib dan kebangkitan itu. Hal kedua ialah alasan menetapkan Minggu Sengsara itu untuk menghindari kecenderungan perayaan hanya menjadi sebuah kalender tanpa makna. Kalau dalam model perhitungan kalender gerejawi, kita kenal 2 siklus yang saling terkait dan sangat memiliki kepentingan utama dalam pembentukan kalender liturgi. Pertama, ada istilah namanya kosmik, itu fase bulan dan titik balik matahari. Kedua, ada namanya suksesi periodik musim-musim alam yang menentukan waktu menabur dan menuai. Kedua siklus tersebut berbicara tentang misteri kelahiran, kematian, kelahiran kembali, serta ketergantungan manusia pada kesuburan kehidupan yang diberikan dalam ciptaan alam. Jadi Minggu Sengsara lebih menekankan makna perayaannya. Dia makna perayaannya dibanding dengan siklus kosmik semata, dibanding dengan hanya satu kalender biasa. Ada makna di balik kalender-kalender itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita pada saat ini? Dalam konteks berliturgi masa kini, meski upaya berliturgi telah sampai pada apa yang disebut dengan menciptakan jalan tengah baru bagi umat Kristen dari berbagai denominasi yang memungkinkan adanya pertemuan antar agama dan cenderung lebih terbuka. Sebagai Calvinis Protestan, saran saya adalah kita tentu saja tidak dengan mudah melepas sebuah tradisi Minggu Sengsara gereja-gereja Protestan yang lahir dari pergumulan teologis yang panjang. Diperlukan studi-studi liturgi yang lebih komprehensif dan kuat tentang nama perayaan dan bagaimana memaknainya. Begitulah seharusnya cara kita berteologi, sebab teologi itu kan sesuatu yang sangat dinamis. Buku Celebration of Disciple tahun 1978 yang sangat berpengaruh, ditulis oleh teolog Quaker Richard Foster, mendorong umat untuk menemukan puasa dan meditasi dalam menjawab dunia yang hampa dan sebagai cara untuk berbalik kepada Tuhan. Buku ini sangat mempengaruhi cara pandang Protestan terhadap Prapaskah dan kemudian membangkitkan semangat baru bagi cara berliturgi Protestan, di mana semua hari dianggap sebagai milik Kristus dalam kebebasan rohnya yang tidak dapat kendalikan oleh sistem ketaatan khusus yang kaku. Karena itu tidak ada cara lain, mari kita studi makin mendalam terhadap liturgi, tetapi juga kita jangan membuang makna bagaimana nilai-nilai teologi penetapan Minggu Sengsara yang punya alasan dan panjang itu. Di akhir kata saya ucapkan selamat menjalani Prapaskah bagi saudara-saudara yang merayakannya, dan khusus bagi Gemit, bagi saya dan saudara yang tergabung dalam
Gereja Masih Injili di Timur, selamat merayakan Minggu Sengsara, Minggu Keheningan, sambil terus melakukan aksi nyata di masa pandemi COVID-19 ini. Salam.